Selanjutnya masuk ke validasi dengan pertanyaan atau pernyataan if, elif, dan else. Ini ngomongin soal validasi. Validasi itu ya kita punya kasus atau kita pingin buat sistem di mana sistemnya itu bisa memvalidasi bahwasannya ini angkanya termasuk input yang benar atau enggak gitu. Kita coba ngeliat dulu di sini dia ngapain. Oke. Program meminta pengguna untuk memasukkan dua angka di mana 61 dan 62. Pemeriksaan validitas. Program mengecek apakah kedua input tersebut adalah angka menggunakan metode isDigit. Oke, jadi dia melihat apakah dia itu adalah angka atau enggak inputnya. Jika kedua input adalah angka, maka program akan menjumlahkan dan menampilkan hasil jumlah. Oke, basically ini adalah input atau program untuk menjumlahkan ya, input satu dan input kedua. Jika input pertama bukan angka, program memeriksa input kedua. Jika kedua input bukan angka, program menampilkan pesan invalid input. Jika hanya input pertama yang bukan angka, program menampilkan pesan the first input is not a number. Jika hanya input kedua yang bukan angka, program menampilkan pesan the second input is not a number. Oke. Nah, sampai sini teman-teman harusnya udah paham sih. Nah, di sini kita melihatnya adalah kita ingin ngevalidasi dulu. Input yang pertama dan input kedua itu adalah true atau enggak gitu. Kalau true, dia langsung menjumlahkan. Kalau salah satunya enggak, ininya enggak true nih, 6 pertama enggak true, maka dia akan eksekusi yang ini ya, yang L. Kalau dua-duanya enggak true juga dia akan invalid input, tapi kalau ininya enggak true dia akan eksekusi the second input is not a number gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke true and false. Oke. Di sini sebenarnya adalah program yang untuk menentukan bahwasannya dia itu true atau enggak sih gitu. Di sini kita punya kode if 7. Jika if sama dengan 7, maka printnya apa? Sebenarnya kita coba melihat dulu apa sih sebenarnya kode ini gitu ya. Setiap objek memiliki nilai kebenaran yang terkait dengannya dan karenanya dapat digunakan sebagai syarat. Ketika angka digunakan sebagai kondisi, 0 dievaluasi menjadi false dan semua angka lainnya dievaluasi menjadi true. Oke? Ntar yang bersin di ini ya. Nah, sebuah string, list atau tuple yang digunakan sebagai suatu kondisi akan dianggap false jika kosong. Dan sebaliknya, true jika berisi. Oke, ini adalah beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ya, di luar yang tadi kita bahas. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan if sama dengan 0, di sini if 0, maka dia akan dievaluasi sebagai false gitu. Jadi kalau 0 false, tapi angka lain itu sebagai true. Kemudian kalau teman-teman punya string atau list di mana isinya kosong ya, nanti dia akan false, tapi kalau ada isinya true. Ini kan 7 ya, angka 7. Maka dia akan dikondisikan sebagai true, makanya dia eksekusi ya yang angka bukan 0 di sini ya.
Nah, di sini juga 0, ini 0 maksudnya dia kosong, kalau kosong dia false, maka dia akan eksekusi yang ini. Nah, kalau nggak kosong, dia akan eksekusi yang ada di if-nya, bukan yang di else ya. Oke, itu aja pembahasan di konsepnya. Dan ini kita akan coba melakukan pengkodean ya.